Karena dulu nggak ada yang ngundang Virsa, karena dulu nggak begitu laku, aliran-aliran folk itu dulu belum ada yang dengerin, jadi saya bikin sendiri waktu itu. Saya ingat di Braga waktu itu bikin konser sendiri, pakai modal sendiri. Seru banget dan gak nyangka sih tadi ternyata yang nyanyi banyak ya, kaget saya. Tadinya saya ngeliat penonton sebanyak itu cukup gugup karena udah lama cuti kan kemarin. Wah, apa saya pulang aja? Ternyata banyak yang nyanyi, jadi menyenangkan sekali. Terima kasih. Kapan lagi terima kasih. Iya, senang banget. Jadi tadi ada yang bawa banner tuh. Saya ngapain nih, mau bikin ormas? Bercanda. Maksudnya senang banget lah sampai ada yang, maksudnya kan orang kalau ketika bikin banner aja, bagi saya itu sebuah pengorbanan ya. Mereka harus ngeprint dulu, harus ketemu tukang printer, bikin segitu gede, terus dibawa Virsa Besari gede gitu. Itu mengharukan sih buat saya merasa tersanjung sekali ya. Jadi waktu itu dulu ketika saya masih muda nih, saya pengen lagu saya harus didengar banyak orang gitu. Tapi ketika pada akhirnya ketika saya udah seusia segini, saya mikir gak apa-apa deh ada 1-2 orang yang dengar lagu saya, tapi mereka merasa lagu saya bisa mempengaruhi hidup mereka. Nah jadi orang nangis itu bagi saya bukan cengeng, tapi mereka merasa lagu saya ikut menemani mereka dan itu menyenangkan sekali ya. Jadi nggak perlu ada jutaan orang yang dengerin, tapi ada 1-2 orang yang merasa lagunya Virsa Besari ini bisa menemenin kesedihan saya, itu menyenangkan sekali. Jadi rasa tangis itu menurut saya adalah rasa keterikatan dan keterkaitan ya dengan lagu-lagunya Virsa. Nggak apa-apa nggak viral, yang penting ada 1 orang mendengarkan lagu kita dan merasa dirinya baik-baik aja karena lagu kita, itu alhamdulillah sekali, it's a blessing. Waktu muda konser pertama kali saya sebagai Virsa Besari ya. Saya ingat sekali karena dulu nggak ada yang ngundang Virsa, karena dulu nggak begitu laku, aliran-aliran folk itu dulu belum ada yang dengerin, jadi saya bikin sendiri waktu itu. Saya ingat di Braga waktu itu bikin konser sendiri, pakai modal sendiri, dibantu oleh teman-teman, akhirnya bisa bikin konser yang cuma dihadiri oleh 150-an orang, tapi rasanya menyenangkan sekali. Dan itu konser yang sampai hari ini terkenang bagi saya. Jadi ketika penonton itu cuma ada 100 atau sampai 1000 atau sampai 10.000, tidak ada masalah bagi saya ketika ada orang yang ikut bernyanyi bersama, itu adalah sebuah anugerah untuk Virsa Besari. Ini kemarin saya baru nonton wawancaranya Ellen Gu ya. Saya suka banget yang atlet itu. Ya, saya lagi suka banget sama Alicia Liu kalau nggak salah ya. 2 itu saya lagi ngikutin banget lah. Kayaknya banyak dari kita lagi ngikutin juga. Dan ada kata-kata Ellen yang bilang ini, dia bilang betapa akan ngefansnya diri saya di masa kecil ketika ngeliat diri saya sekarang. Maksud saya butuh kedamaian yang maha besar. Maksudnya kedamaian yang ekstra besar, berlebihan sekali. Butuh kedamaian yang ekstra besar untuk bisa diri kita bilang bahwa diri kita yang kecil bisa suka sama diri kita yang sekarang. Dan saya ingin menjadi orang seperti itu. Ternyata menjadi orang seperti itu butuh kita harus berdamai dulu sama diri sendiri, sampai ketika suatu saat nanti ketika saya dalam imajinasi ketika saya berjumpa sama Virsa kecil, saya bisa bilang semua pengorbanan kamu berarti loh. Kita bisa we made it, kita bisa ada di tahap sekarang. Jadi ya kalau saya bisa bilang ke Virsa kecil ya, gak usah takut. Nggak apa-apa, semua yang kamu jalani dulu, semua kegagalannya itu pantas untuk kamu jalani sampai kamu bisa ada di posisi sekarang. Kuncinya bisa damai sama diri sendiri, karena ketika kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tidak akan bisa ngobrol sama orang di masa lalu kita. Saya pernah baca bukunya Dr. Andremon, yang seorang lelaki berduka yang mencuci piring, saya lupa judulnya, panjang sekali. Dia bilang setiap manusia pasti menyesal. Menyesal adalah bagian dari hidup kita. Ketika kita udah aware bahwa penyesalan adalah bagian dari hidup kita nggak perlu lagi merasa ingin mengubah sesuatu di masa lalu kita. Ketika kita sudah tidak ingin lagi mengubah masa lalu kita, mungkin disitulah kita bisa mengerti bahwa segala perjalanan hidup kita ini, baik dan buruknya, adalah membentuk diri kita sekarang. Semoga teknisnya selalu sematang ini, semoga sistemnya sebaik ini, karena di balik panggung yang megah selalu ada orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang bertanggung jawab. Sukses kawan-kawan semua.